Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Debat kelima Pilpres 2024 dimulai. Debat kali ini diikuti oleh 3 calon presiden. Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024, ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah hadir di arena debat. Ketiganya didampingi oleh cawapres masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD. Ketiganya terlihat menyapa para pendukung masing-masing yang hadir di lokasi debat. Debat kelima Pilpres 2024 ini digelar di JCC Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Tema debat capres kali ini ialah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat capres kali ini tetap terdiri dari 6 segmen. Namun, ada tambahan durasi pada segmen closing statement. Debat Pilpres 2024 seri kelima, dan yang terakhir, diadakan Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024, dengan menghadirkan 3 calon presiden yang akan beradu gagasan tentang sejumlah isu utama. Seperti kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dalam debat yang digelar 10 hari sebelum Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang, isu tentang Bansos kembali mengemuka. Menyusul dugaan politisasi Bansos yang dinilai kian masif jelang Pilpres 2024. Selain itu, ketiga capres juga saling adu argumen tentang stunting dan nasib pekerja migran, serta saling sindir soal pendidikan. Menyusul dugaan politisasi Bansos yang dinilai kian masif jelang Pilpres 2024. Selain itu, ketiga capres juga saling adu argumen tentang stunting dan nasib pekerja migran, serta saling sindir soal pendidikan. Keterbatasan waktu dan variasi tema lainnya sepertinya turut mempengaruhi bobot pendidikan yang kurang menggambarkan visi dan misi capres-cawapres bidang pendidikan, serta kurang memberikan penekanan pada upaya menyelesaikan kompleksitas dan problematika pendidikan di Indonesia. Jelas Anggi, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Sementara itu, Direktur Setara Institute, Halili Hasan, menyayangkan para capres dalam debat pamungkas ini tidak banyak memberikan perhatian kepada penerimaan dan pengakuan bagi mereka yang terpinggirkan, termasuk kelompok disabilitas, di ranah sosial. Inklusi adalah puncak dari toleransi. Awal dari toleransi adalah penerimaan dan pengakuan. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai inklusi terhadap disabilitas, mestinya dimulai dari penerimaan seutuhnya kepada mereka, baik di level pemerintah maupun di level sosial. Demikian pula soal-soal pengakuan, ujar Halili. Senada, peneliti kebijakan sosial dari Lembaga Riset Prakarsa Darmawan Prasetya,
menyayangkan para capres tidak membahas lebih dalam soal isu lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas. Apalagi, Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 telah mengatur kuota minimal 1% untuk penyandang disabilitas dari jumlah total pegawai di perusahaan swasta dan 2% untuk pegawai negeri ataupun BUMN. Sejauh ini, dari 2016 sampai 2024, belum ada laporan tentang penyerapan penyandang disabilitas di setiap perusahaan di Indonesia, kata Darmawan. Sebelumnya, para tim sukses Capres-Cawapres optimistis debat terakhir, serta rangkaian debat sebelumnya, dapat berpengaruh secara signifikan membuat pemilih yang masih berubah. Pilihannya serta pemilih mengambang atau yang disebut swing voter dan undecided voter menentukan pilihan. Namun sejumlah pakar tak sependapat. Prabowo janji lindungi kepentingan perempuan dan dorong kesetaraan. Calon Presiden RI Prabowo Subianto berjanji melindungi kepentingan perempuan dan mendorong kesetaraan manakala terpilih pada pemilu presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Komitmen terhadap hal itu disampaikan oleh Prabowo saat menjawab pertanyaan Capres RI Anies Baswedan saat debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, JCC, Jakarta, Minggu malam. Peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, fokus saya adalah membantu gizi, makan, untuk kaum ibu-ibu yang hamil, ujar Prabowo menjawab pertanyaan Anies. Kedua, lanjut dia, fokus pada pendidikan. Dalam hal ini, Prabowo ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, tempat kaum perempuan harus mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Diungkapkan pula bahwa komitmen itu telah dia tunjukkan saat dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, pada program S1, di 10 program studi di bidang sains, teknologi, engineering, mathematics, STEM, ternyata proporsi perempuan sangat besar, katanya. Selain itu, juga di Politeknik Vokasi di Atambua. Di tempat ini justru perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi, benar kita harus memberi kesempatan, terutama dari pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Ini harus kita kurangi angka kematian ibu, kata Prabowo. Ketika menyinggung peran penting perempuan di politik, Prabowo juga berjanji akan meningkatkan peran perempuan di pemerintahan manakala pasangan Prabowo Gibran terpilih pada pemilu 2024. Saya kira upaya-upaya kesetaraan gender sangat penting juga di bidang politik kaum perempuan. Mengambil peran sangat menonjol. Saya mendorong peranan itu di pemerintahan yang saya pimpin kalau terpilih, ujar Prabowo. Mengambil peran sangat menonjol. Saya mendorong peranan itu di pemerintahan yang saya pimpin kalau terpilih, ujar Prabowo. Anies, permasalahan kesehatan harus diatasi lintas sektoral. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai permasalahan kesehatan di Indonesia harus diatasi lintas sektoral. Pasalnya, kata dia, salah satu persoalan utama pusat kesehatan masyarakat di tanah air saat ini selalu diarahkan dan terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat kuratif. Jadi urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Padahal salah satu masalah utama kesehatan banyak disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, kata Anies dalam debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 di Jakarta, Minggu malam. Maka dari itu, lanjut Anies, dengan mengatasi permasalahan kesehatan lintas sektoral, masalah kesehatan bisa diatasi dengan berimbang antara promotif, preventif, dan kuratif. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bercerita bahwa langkah tersebut pernah dilakukan di Jakarta, yakni dengan membangun sumber air bersih di Kepulauan Seribu agar masyarakat di sana bisa mendapatkan air yang sehat. Selain itu, dibangun pula berbagai taman, jalur sepeda, trotoar agar para pejalan kaki nyaman, hingga menyelenggarakan festival olahraga. Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventif, tutur Anies. KPU RI telah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1,
Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud Met nomor urut 3. Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada tanggal 12 Desember tahun 2023, debat kedua tanggal 22 Desember tahun 2023, debat ketiga tanggal 7 Januari tahun 2024, dan debat keempat pada tanggal 21 Januari tahun 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta. Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Tanggapi soal UKT mahal, Ganjar, hentikan liberalisasi pendidikan. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan liberalisasi pendidikan harus dihentikan di Indonesia. Menanggapi pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menanyakan pendapat Ganjar mengenai fenomena uang kuliah tunggal, UKT, mahal, dan mahasiswa diarahkan untuk menggunakan pinjaman daring. Hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi UKT yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin satu sarjana? Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini, kata Ganjar dalam debat kelima pemilu presiden 2024 di Jakarta, Minggu malam. Ganjar mengatakan pada era seniornya ada skema kredit mahasiswa Indonesia, KMI, yaitu mahasiswa mendapat kredit yang sangat murah dari pemerintah untuk membayar biaya kuliah. Mahasiswa tersebut melunasi kredit setelah lulus kuliah. Liberalisasi pendidikan ini harus dihentikan dan menurut saya harus juga diimplementasikan dengan proporsionalitas kepada prioritas, mana yang mampu dan mana yang kurang mampu, ujar Ganjar. Bagi kalangan tidak mampu, lanjut Ganjar, harus mendapatkan intervensi pemerintah dan perguruan tinggi juga harus bisa memberikan klaster pembiayaan yang sesuai dengan strata mereka. Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah, apakah itu si miskin, kelompok perempuan, ataupun penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah, tutur Ganjar. TPN sebut debat terakhir Capres Ganjar memuaskan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ratu Dewi Nabila Fatma Sentika, menilai calon presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo sangat memuaskan dalam menjawab dan memahami tema debat Capres terakhir. Baik secara substansi, kompetensi dan karakteristik, sangat cukup dan memuaskan sekali pada debat terakhir Capres ini. Dan Pak Ganjar itu menekankan bahwa kita butuh adab dalam membangun sumber daya manusia. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ratu Dewi Nabila Fatma Sentika di Tangerang Selatan. Ia menilai dalam debat Capres tersebut Ganjar menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan yang memiliki substansi baik dengan mencontohkan karakter yang berakhlak. Kenapa? Karena pintar saja tidak cukup, kita harus jadi manusia yang berakhlak baik yang beradab dan berdaya sehingga timbul kesejahteraan sosial, katanya. Caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Perindo itu mengatakan bahwa selama masa pelaksanaan debat Capres, Ganjar mampu membuat ketegasan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak baik. Sehingga, hal tersebut menjadi indikator prestasi yang luar biasa. Selain itu, Capres dari pasangan urut 3 itu telah membuka kebaruan dalam debat tersebut, di mana gagasan dan visi, misi untuk menjawab pembahasan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM dan inklusi dapat diyakini oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin, dari TPN juga masyarakat akan bersuara pada tanggal 14 Februari nanti. Mereka akan menggunakan hak pilihnya itu untuk condong ke nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dan kita melihat trennya juga terus naik, ungkapnya. Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI menetapkan 3 pasang Capres-Cawapres peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilpres 2024 pada Senin tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1,
Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud Md nomor urut 3. KPU RI menetapkan jadwal pelaksanaan debat kelima Capres Pemilu 2024 pada tanggal 4 Februari tahun 2024, dengan tema tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM dan inklusi. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.